Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Yang kemarin kita udah tahu cara-cara membuat metode penyisihan. Kita ada dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu tadi ya, pendekatan laba rugi. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan raca, berarti kita ngambilnya dari subsidiary ledger, bisa juga nanti dipresentasikan. Tergantung manajemen ya, cara mau menghitungnya gimana. Nah, sekarang yang kita perlu tahu nanti ini adalah macam mana membuat adjustment ya. Kan kita nanti menggunakan raca lajur ya, dan raca lajur macam mana kita membuat adjustmentnya. Sekarang kita masuk contoh ya. Ini contoh soal ya. Ini saya hapus ya. Kita masuk yang kedua. Yang kedua ini kita soal ya. Kita tengok soalnya. Ini pada tanggal 31 Desember 20X1 PT X memiliki informasi yang diambil dari sebagian, bukan semua ya, dari sebagian saldo buku besar. Buku besar yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama ini piutang usaha. Ini 75 juta rupiah. Kemudian penyisihan piutang tak tertagih, PTT ya, nanti saya singkat PTT. Penyisihan piutang tak tertagih, ini 2 juta. Kemudian penjualan ini 450 juta. Kemudian retur penjualan ini 10. Kemudian potongan penjualan 5 juta. Diminta ya, yang diminta ini T2A, buatlah ayat jurnal penyesuaian apabila perusahaan menaksir kerugian piutang tak tertagih atau PTT tahun ini sebesar 1% dari penjualan bersih. Yang pertama, yang B, buatlah ayat jurnal penyesuaian apabila perusahaan menaksir penyisihan piutang PTT ya, piutang tak tertagih sebesar 5% dari
saldo bruto piutang usaha. Ini. Jadi kalau tadi kita ini kan penyisian piutang tak tertagih ini kan adalah adjust ya. Jadi apa aja yang harus di-adjust antara lain penyisian piutang tak tertagih, penyesutan ya. Ini antara lain ya. Dan kemudian ada yang lain-lain. Sekarang kita mau menghitung dulu ya. Dia minta yang pertama ini ya. Sebesar 1% dari penjualan bersih. Berapa penjualan bersih ya? Maka kita cari sini ya. Penjualan bersih ini ya. 450 juta ya. 450 juta dikurang ini ya. Return 10 juta dikurang 5 juta. Ini dia. Jadi kalau gitu penjualan bersih kita 435 juta. Kalau gitu beban piutang tak tertagih, beban piutang tak tertagih, beban piutang tak tertagih ini adalah 1% kali 435. Ya, 435 sama dengan 435 kali 1% sama dengan 4.350.000. Jadi kalau begitu beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih 4.350. Ini yang pertama ya. Jadi kalau begitu macam mana dia tampilannya? Ini kan tadi kan kita ada penyisiannya ada di sini ya. Kita kan mau menghitung macam mana neraca akhir ya. Kita harus mau nggak mau harus belajar worksheet ya, neraca lajur. Jadi neraca lajur itu gini ya. Ini udah pernah saya sampaikan juga ya. Ini neraca saldo. Tadi kan ini kan dari saldo ya, neraca saldo. Ini debit, ini kredit, ini nama perkiraan. Ini ya. Ini biasanya kita bikin nomor. Ini adjustment ya. Adjustment. Debit, kredit. Ini laba rugi. Debit, kredit. Ini neraca akhir. Ini debit, kredit. Yang kita ambil adalah tampilannya ya, kan nggak semua ini ya. Tadi kita yang mau kita ambil ini aja. Berarti dia di sini piutang usaha pada penyisihan ya. Penyisihan piutang tak tertagih. Ini kan deket-deket begini ya. Jadi kalau ini dia 7,5 juta, ini debit 75 juta. Ini ya. Ini kredit 2 juta. Sudah, karena ini langsung dia adjustment ya. Gini dia. Ini adjustment. Jadi kalau kita ngambilnya dari perhitungan laba rugi, hitungan kita langsung adjustment. Jadi kalau dia adjustment, beban piutang kan ini kan cerita ini. Cerita kita kan yang ini ya. Yang mau kita ambil ini kan perkiraan neraca. Jadi kalau dia begitu ya, di sini debitnya adalah kreditnya ya, kredit nih gini. Nih 4.350. Berarti ini 0, 0, 0, 0, 0. Ini dia 75 juta. Ya. Ini
kita ngambil sebelah aja, ngambil yang ini ya. Ini kan nanti posisinya dia di sini laba rugi. Ya, di sini taruh, sini dia nanti laba rugi. Ini kita mau lihat tampilannya. Berarti ini tambah ini ya. 6.350.000. Inilah dia. Jadi kalau kita nanti mau cerita pendekatan ini, macam mana mau membuat penyisiannya ya gini. Ini langsung dia di sini ya. Nih, kita lihat nanti. Bisa kita ngikutin ya. Kemudian kita masuk yang berikutnya ya. Dia dari tadi yang kedua, menaksir penyisihan piutang terengah sebesar 5 dari saldo bruto. Bruto ini. Ya. Jadi kalau begitu ya. Kalau gitu ini kita hapus ya. Supaya jangan banyak kali diiniin. Yang ini tadi A ya. Sekarang kita mau masuk B. Nih. B-nya adalah 5% kali 75 juta. Sama dengan 75%, 75 juta kali 5%. Berarti 3750.000 ya. Karena kita ngambilnya dari sini, ini tadi A ya. Ini A. Sekarang kita contoh B-nya gini ya. Ini balik lagi kita ke posisi mulai, piutang usaha. Ini. Piutang usaha ini 75 juta. Penyisihan piutang tak tertagih ini 2 juta. Ini untuk menghitung yang dengan cara ini B ya, karena dia ngambilnya neraca. Ini kan ngambil gini ya. Ini 75 juta. Yang kita ambil kan ini ya. Berarti nanti yang 43 ini penyisiannya ini ya. Ini jadi kalau nanti ini 3750-nya nanti dia di sini. Ya, ini gitu dia. Ini tadi masuknya langsung kemari ya. Kalau ini tadi dari sini masuk kemari sehingga ini tambah ini dapat ini. Kalau kita pendekatan neraca karena dia udah ceritanya di sini, kita di sini. Sedangkan saldo ini kan sudah ada yang 2 juta. Berarti kalau begitu adjustmentnya di sini yang perlu lagi 1 juta ya. Kan ini posisinya gini ya. Berarti di sini kita perlu 1.750.000 supaya ini kurang ini sama dengan ini. Inilah di adjustment. Kalau begitu adjustmentnya ini ya, adjustment yang kedua nih, yang B berarti beban piutang tak tertagih pada penyisihan. Oke. Piutang tak tertagih. Ini yang dijas ya, 1.750. Bisa ya. Jadi yang di-adjust yang ini kita ngambil dari sini, tapi ngambil dari belakang sini ya, karena dia 5% dari bruto ini kan tadi piutang kita kan sampai sini, 5% taruh sini, padahal dia ada saldonya 2 juta saldo awal tadi waktu neraca saldo ya. Maka kita harus mengambilnya gini. Jadi ini tambah ini, kredit tambah kredit sama dengan kredit. Bisa ya. Nih dia. Sekarang kalau kita mau lihat nanti di neraca ya. Di neraca ini udah ya. Kalau ini neraca ini tadi piutang dagang ini 75 juta. Kemudian ini kan kurangnya penyisihan
piutang tak tertagih. Kalau ini kita tadi cerita yang A nih. Ini A. Ini angkanya adalah 3750. Berarti net present value-nya ini 250. Ini 1. Inilah dia net present value. Oke. Kemudian untuk yang B, untuk ini yang B, ini neraca. Kalau kita mau lihat tampilannya, untuk B ini neraca, ini B ya, B piutang dagang 75 juta. Kemudian penyisihan piutang tak tertagih. Ini ya, penyisihan piutang tak tertagih. Oh, ini bukannya. Ini B, ini tadi yang 6350. Ini waktu salah ya, ini 6350. Berarti 75 juta kurang 6 juta. Berarti ini hasilnya 68.650. Yang ini 3750. Beda ya. Jadi yang di adjust yang ini tadi ya 1750, tetapi nampak di neraca yang ini. Karena metodenya kita beda ya. Ini metode pendekatan laba rugi, ini pendekatan neraca. Kalau pendekatan laba rugi langsung adjust, kalau pendekatan neraca ngambil dari belakang. Berapa di sini dapat ini. Bisa juga nanti dia minus di sini ya. Jadi ini 75 juta kurang 3750. Berarti ini hasilnya 71250. Ini dia. Inilah dia net present value. Maksudnya nilai yang benar-benar ditagih, tetapi kita nggak tahu siapa orangnya, gitu dia nanti ya. Kita nggak tahu siapa orangnya nih. Kalau yang tadi kita pakai tabel, kita tahu orangnya sini. Kalau ini nanti, kalau ada nanti yang betul-betul nggak tertagih ya kita inilah, kita kurangin dia. Dari si A, kita lihat di buku subsidiary ledger-nya, gitu. Karena ini kan ngambilnya kan gini ya, dia 50%, 5% dari saldo piutang dagang. Oke, bisa ini ya. Jadi ini neraca lajurnya dia seperti ini, neraca lajur ya. Kemudian adjustmentnya dia seperti ini. Soalnya tadi neraca lajur ini, neracanya keluar ini karena kan kita ngambil dari sini ya. Ini kan nanti waktu akhir tahun kan ini didekatkan ya, ini sebagai pengurang gitu dia. Oke, kalau udah kita soal ya, kita salin ya. Ini saya kasih soal, nanti kerjakan melalui forum juga boleh, mau dikirim pakai WA juga boleh, yang mana yang gampang ya, mana yang gampang. Dan ini saya bacakan aja, nanti soalnya seperti yang tadi, nanti di rumah kamu tulis ya, tulis lagi sehingga dapat bentuk benarnya. Begini soalnya, baru macam mana cara mengerjakannya. Oke ya, nih soalnya saya baca ya, nanti disalin ya. Ini sesi kita yang ke-6 ya, tadi yang ke-5, ini ke-6. Betul ya, kelima yang ke-6. Berikut ini adalah sebagian keterangan yang diambil dari neraca saldo PTX. Titik 2,
Piutang usaha. Rupiahnya taruh di sebelah kanan ya, nanti saya jajar ke bawah. Piutang usaha 20 juta rupiah. Dah. Kemudian di bawahnya penyisian piutang tak tertagih 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Kemudian penjualan 90 juta rupiah. Sudah, penjualan 90 juta rupiah. Return penjualan 8 juta rupiah. Kemudian potongan penjualan 10 juta rupiah. Ini soalnya. Kemudian diminta titik 2. Apabila kebijakan penjualan adalah penjualan kredit, berikanlah ayat jurnal penyesuaian. Berikanlah ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat besarnya estimasi piutang tak tertagih. Besarnya estimasi piutang tak tertagih, jika titik 2 1 jika titik 2 1 Direktur Muda PTX menetapkan penyisian piutang tak tertagih yang akan tampak dalam neraca. Ini tadi yang akan tampak dalam neraca, ditaruhnya sini ya. Penyisian piutang tak tertagih yang akan tampak di neraca di sini ya adalah sebesar 4 juta. Jadi kira-kira gini ya. Dia mau di sininya 4 juta. Sedangkan kita penyisian piutang kita tadi kan ada 500. Berarti adjustmentnya harus 3.500.000. Bisa ya? Oke. Kemudian kedua, penetapan berdasarkan saldo piutang. Kedua, penetapan berdasarkan saldo piutang. Titik 2 A. Perusahaan menetapkan penyisihan piutang tak tertagih sebesar 1% dari piutang bruto. Kemudian B, 2B ya. Perusahaan menetapkan penyisihan piutang tak tertagih sebesar 1% dari piutang bersih. Ya, itu yang kedua. Ketiga, penetapan berdasarkan saldo penjualan. Ingat ya, tadi kan ada dua pendekatan, saldo penjualan nama saldo neraca, pendekatan neraca maupun pendekatan penjualan. Jadi penetapan berdasarkan saldo penjualan, titik 2A, perusahaan menetapkan beban piutang tak tertagih periode ini sebesar 0,5% dari penjualan bruto. Kita lihat soal ya, mana yang penjualan bruto, mana penjualan bersih ya. Kemudian B,
perusahaan menetapkan beban piutang tak tertagih periode ini sebesar 0,5% dari penjualan bersih. Kemudian yang keempat, penetapan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan analisa umur piutang adalah sebagai berikut. Ini yang terakhir ya. Nanti kerjakan. Ini umur piutang. Kemudian persentase piutang. Persentase tertagih. Persentase tertagih. Belum menunggak. Kemudian menunggak 1. Menunggak. Oke ya. Jadi cara mencarinya nanti ya, menunggak 70%, 70% berapa kita punya piutang ya. Piutangnya berapa? Ngambil dari sini, persentase tertagihnya sekian, nanti terus gitu ya. Nanti bisa dihitung ya. Jadi kalau kita mau 10% kali 95% kali berapa? Ini 10% ini kan kalau piutangnya di sini 100 juta kan, 100 juta kali 70% kali 100%, berarti ini ya. Kemudian 100 juta kali 10% sama dengan 10 juta, dan 10 juta ini 95% nggak tertagih, bikin sini ya. Terus gitu. Jadi ini kali ini ya, ini kali ini kali berapa saldo piutang dagang. Oke, kita sampai sini dulu ya. Nanti ini udah yang kelima, ke-6, ke-7, nanti sekali lagi baru kita meet ya. Nanti dikerjakan ya, dikirim ke bapak nanti ya. Oke. Sekian saja, sampai di sini dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.